Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami memperlihatkan hasil pengoperasian Zahir PT Kaisar Motor. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Fitri Amelia Ramadhani dengan NIM 2210102018. Perkenalkan, nama saya Gading Permata Ramadhani dengan NIM 2210102029. Perkenalkan, nama saya Silvania Anissa dengan NIM 2210102011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feras Fajali dengan NIM 2210102017. Perkenalkan, nama saya Gebrang Ramadan dengan NIM 2210102004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas satu kasus perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan jasa, atau disebut juga perusahaan gabungan, yaitu PT Kaisar Motor. Di sini ada informasi umum. Yang pertama, informasi umum mengenai informasi perusahaan. Itu terdiri dari nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, jenis usaha. Dan yang kedua yaitu ada kebijakan akuntansinya yang bersifat umum, pembelian, pengeluaran kas, penjualan, penerimaan kas, penilaian persediaan barang, pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip accrual basis, dan juga yaitu pengusutan aset tetap. Yang ketiga yaitu ada instruksi. Yang pertama, membuat database perusahaan baru, membuat data master persiapan transaksi, menginput semua transaksi, pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penyesuaian. Dan yang terakhir yaitu mencetak laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu ada data-data mengenai data pelanggan atau customer, data pemasok atau vendor, data persediaan atau inventory, dan data harta tetap. Lalu juga ada saldo awal neraca, saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan saldo awal persediaan. Yang terakhir yaitu mengenai transaksi-transaksinya. Di sini ada 20 transaksi. Langkah yang pertama kita buka dulu aplikasi Zahirnya. Setelah itu membuat data baru, kita klik membuat data baru. Kita isi nama perusahaannya yaitu PT Kaisar Motor. Setelah itu alamat perusahaannya yaitu Jalan Kemang, Selatan nomor 20. Negaranya Indonesia, kota Jakarta. Kode pose 12730. Nomor teleponnya 021 719 66. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Selanjutnya itu periode akuntansinya, bulan dalam periode akuntansi kita jadi bulan Januari. Kemudian tahunnya yaitu tahun 2022. Tutup buku akhir tahunnya yaitu bulan Desember. Selanjutnya lokasi dan nama filenya itu kita ganti, kita klik yang kotak kecil ini. Selanjutnya kita pilih tempat penyimpanannya, yaitu kita simpan di desktop.
Kita ganti nama filenya, jangan lupa tanda bintang kita hapus, kita ganti menjadi PT Kaisar Motor. Selanjutnya kita klik save. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan lagi. Ini adalah data baru konfirmasi akhirnya yang tadi sudah kita isi, yaitu nama perusahaan PT Kaisar Motor, alamat perusahaan Jalan Kemang Selatan, Kota Jakarta, Negara Indonesia, kode pos, periode akuntansi, dan tahun dan lokasi dan nama file. Kalau sudah benar semua, kita klik proses. Selanjutnya kita pilih jenis usahanya, yaitu bidang usahanya kita perdagangan umum ya, PT Kaisar Motor ini perdagangan umum. Selanjutnya kita klik lanjut. Oke, selanjutnya kita setup data mata uang fungsionalnya, yaitu kita menggunakan rupiah. Kita klik lanjutkan, dan mata uang asingnya kita menggunakan dolar. Kita klik lanjutkan lagi. Selanjutnya kita klik selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam pengisian neraca, kita perlu isi terlebih dahulu data-data yang lain, yaitu berupa data pelanggan atau customer, data pemasok atau vendor, kemudian ada juga data persediaan dan ada data harta tetap. Maka di sini saya akan melakukan langkah yang pertama, yaitu membuat data pelanggan atau customer. Oke, yang pertama kita akan membuat data pelanggan dulu atau customer-nya. Kita klik setting, lalu saldo awal piutang usaha. Selanjutnya kita klik baru. Kita klik yang kotak ini, kita klik baru lagi. Customer yang pertama ID-nya yaitu C-001. Nama perusahaannya yaitu umum. Tipenya customer dan jenisnya company. Karena di sini tidak ada data alamat mengenai perusahaan umum ini, selanjutnya langsung kita rekam. Customer yang kedua, kita klik baru, yaitu ID-nya C-002. Nama perusahaannya Raja Motor. Tipenya customer dan jenisnya company. Karena di sini terdapat alamat perusahaan Raja Motor, kita klik alamat dan catatan, lalu kita isi Jalan Kemang Selatan, nomor 10 Jakarta Selatan. Selanjutnya kita klik rekam. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik rekam. Karena kita ingin membuat data-datanya dulu, terlebih dahulu, kita tutup aja dulu ya. Selanjutnya kita membuat data pemasok atau vendor. Sama seperti tadi, kita klik setting, lalu saldo awal dan saldo awal hutang usaha. Kita klik baru. Nama pemasok yang pertama yaitu dengan ID V-001 PT Astra Honda. Tipenya vendor dan jenisnya company. Terdapat alamat perusahaannya, kita isi. Kita klik rekam. Vendor yang kedua yaitu V-002. Nama perusahaannya yaitu PT Yamaha. Tipenya vendor dan jenisnya sudah company. Selanjutnya yaitu kita isi alamatnya. Jalan Raya Bekasi.
Oke, selanjutnya kita rekam. Selanjutnya kita input data persediaan atau inventory. Di menu di modul data-data, lalu klik data produk. Tambah data. Kode baru yang pertama yaitu M-001. Deskripsinya yaitu Honda Tiger. Kelompok barangnya yaitu kelompok mesin. Kelompok barang produk 1 kita edit, kita ganti namanya yaitu kelompok barang mesin. Kita klik rekam. Selanjutnya kita klik rekam. Yang kedua yaitu M-002. Nama barangnya yaitu Honda Mega Pro. Kelompok barangnya sama yaitu mesin. Selanjutnya kita klik baru. Kode barang yang ketiga yaitu S-001. Kelompok barangnya bukan mesin ya, kita ganti di produk kedua, kita edit. Oke. Selanjutnya S-003. Untuk warna sama. Klik rekam. Coba kita cek terlebih dahulu, kita klik daftar data. Di sini udah ada M001 dan M002. Selanjutnya yaitu ada S-001, S-002, oke. Lengkap ya. Selanjutnya kita masukkan data harta tetap. Di modul data-data, lalu kita klik data harta tetap. Kita tambahkan data, namanya yaitu PC. Kelompok peralatan. Kelompok peralatan kantor, kita edit ya. Mesin dan peralatannya. Peralatan
dengan metode pengusutan garis lurus dan umur ekonomisnya 4 tahun. Tanggal belinya yaitu tanggal 1 Januari 2021. Karena kita menggunakan tahun periodenya yaitu 2022. Lalu data hari tetapnya 1 Januari 2021. Harga belinya yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nilai residunya 0 dan umur ekonomisnya 4 tahun. Kita klik rekam. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, ya. Oke. Selanjutnya, kita input saldo awal. Yang pertama, kita ingin input saldo awal neraca. Tapi sebelumnya, kita cek akun-akun yang ada di data rekening ini. Apakah akun yang tersedia di Zahir itu sudah sama dengan akun-akun yang ada di PT Kaisar Motor? Kita klik modul data, lalu kita klik data rekening, daftar data. Kita switch mode. Kita cek ya satu-satu data-datanya. Yang akan kita isi di saldo awal neraca yaitu yang sudah ada nominalnya. Jadi kita ceknya akun-akun yang seharusnya diisi oleh saldo awal neraca ini. Kas kecil ada, kas ada, bank. Bank kita ganti menjadi Bank BCA. Sesuai akun-akun yang ada di PT Kaisar Motor. Kita klik rekam. Selanjutnya ada piutang dagang. Piutang usaha kita ganti menjadi piutang dagang. Kita klik rekam. Selanjutnya persediaan. Persediaan pagar 1 kita ganti menjadi persediaan mesin. Persediaan pagar 2 kita ganti menjadi persediaan spare part. Selanjutnya asuransi dibayar di muka sama sewa dibayar di muka sudah ada. PPN dibayar di muka kita bikin akun baru ya. PPN dibayar di muka. Klasifikasinya pajak dibayar di muka. PPN dibayar di muka. PPH 26, PPH 21 dibayar di muka ada. Selanjutnya akun mesin dan peralatan kita ganti menjadi akun peralatan saja. Dan akumulasi pengusutan mesin dan peralatan kita ganti menjadi akumulasi pengusutan peralatan. Oke, kita klik rekam. Selanjutnya ada hutang usaha. Hutang usaha kita edit. Ini jadi hutang usaha. Selanjutnya modal di store ada dan laba ditahan juga ada. Oke. Kita klik tutup. Oke, selanjutnya kita masukkan saldo awal neraca. Yaitu klik setting, saldo awal dan saldo awal akun. Isi sesuai dengan akunnya. Dan sesuai dengan data-data di PT Kaisar Motor. Kas kecil itu sebesar 10 juta.
Selanjutnya Bank BCA sebesar 150 juta. Piutang dagang sebesar 10 juta. Piutang dagang 10 juta. Selanjutnya ada persediaan mesin. Persediaan mesin sebesar 10 juta. Persediaan spare part sebesar 5 juta. Selanjutnya ada akun peralatan sebesar 5 juta. Akumulasi peralatan sebesar minus 1.250.000. Karena akumulasi itu merupakan akun kontra dari akun peralatan itu, jadi akumulasi itu mengurangi akun peralatan. Jadi kita tulisnya minus. Selanjutnya hutang usaha yaitu sebesar 10 juta. Modal di sektor sebesar 100 juta. Dan laba ditahannya yaitu sebesar 78.750.000. Di sini nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Jadi kita sudah menginput semua saldo awal akun neraca. Sudah benar. Dan selanjutnya kita rekam. Karena ininya nilai sebesarnya ini harus 0. Itu sudah benar, lanjut kita rekam. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal piutang dagang. Kita klik setting, lalu saldo awal piutang usahanya. Kita klik baru. Nama pelanggannya yaitu, karena di PT Kaisar Motor ini cuman ada saldo awal piutang untuk nama customer-nya Raja Motor, dan untuk nama customer umum tidak ada, jadi kita input saja yang nama customer-nya Raja Motor. Di sini juga tersedia, di sini juga ada 3 invoice mengenai saldo piutang Raja Motor. Kita input semuanya. Oke, untuk yang pertama, nama pelanggannya Raja Motor dan tanggalnya yaitu tanggal 27 Desember 2021. Nomor invoice-nya yaitu INV-01. Nilai piutangnya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Lalu di sini ada termnya. Kita klik term pembayaran 2/10 N/30. Lalu kita lihat dulu di informasinya apakah ada denda keterlambatan atau tidak. Di sini ada denda keterlambatannya ya, sebesar 1%. Selanjutnya kita klik rekam. Oke, lalu kita klik baru lagi. Namanya Raja Motor. Tanggalnya tanggal 31 Desember 2021. Nomor invoice INV-02. Nilai piutangnya sebesar 2 juta.
Oke, ada term pembayarannya juga 2/10 M/30. Denda keterlambatan sama ya, 1%. Selanjutnya kita klik rekam. Kita baru lagi untuk nama pelanggan Raja Motor. Tanggalnya yaitu 31 Desember juga 2021. Nomor invoice-nya INV C03. Nilai piutangnya sebesar 4 juta. Jangan sampai lupa ya, dan pembayarannya. Denda keterlambatan juga 1%. Kita klik rekam. Oke, kita sudah menginput saldo awal piutang usaha, yaitu totalnya di sini sebesar 10 juta. Kita tutup. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal hutang. Sama ya, klik setting, lalu saldo awal dan saldo awal hutang usaha. Kita klik baru. Lalu kita klik nama pemasoknya. Nama pemasok yang pertama yaitu PT Astra Honda. Kita klik untuk tanggalnya tanggal 20 Desember 2021. Nomor invoice-nya INV strip 01. Nilai hutangnya yaitu sebesar 7 juta. Juga ada term pembayarannya ya, 2/10 N/30. Kita lihat dulu di datanya apakah ada denda keterlambatan atau tidak. Ya, di sini juga ada denda keterlambatannya itu sebesar 1%. Ya, kita rekam. Kita klik baru lagi untuk vendor yang kedua, yaitu PT Yamaha. Tanggalnya yaitu tanggal 30 Desember 2021. Nomor invoice-nya INV strip 02. Dan nilai hutangnya yaitu sebesar 3 juta. Ada term pembayarannya 2/10 N/30. Dan denda keterlambatan sama 1%. Kita klik rekam. Oke, kita sudah menginput saldo awal hutang usaha, yaitu hutang usahanya sebesar 10 juta. Kita tutup. Oke, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal persediaan. Kita klik setting, saldo awal, dan saldo awal persediaan. Baru. Untuk kode barang yang pertama, yaitu M-001. Di sini langsung aja kita klik kotak ini, M001. Stok awalnya yaitu berjumlah 5 dan harga pokok satuannya sebesar 1 juta. Selanjutnya kita klik rekam. Lalu kita klik baru lagi. Untuk kode barang yang kedua M002, stok awalnya 5 dan harga pokok satuannya 1 juta. Lalu kita klik rekam. Kode barang yang ketiga. Awalnya 10 dan harga pokok satuannya sebesar 150.000. Kita rekam. Kode barang yang keempat S002 5 stok awalnya dan unitnya 100.000.
S003 stok awalnya 50 dan harga pokok satuannya yaitu 30.000. Ada barang yang terakhir ya. Yang keenam S004 stok awalnya yaitu 50 dan harga pokok satuannya yaitu sebesar 30.000. Kita klik rekam. Oke, kita sudah menginput saldo awal persediaan dan total nilainya di sini yaitu sebesar 15 juta rupiah. Sama ya seperti data yang dari PT Kaiser Motor. Lalu kita klik tutup. Oke, kita sudah menginput semua data yang ada di PT Kaiser Motor, data pemasok, data pelanggan, data persediaan, data harta tetap, dan juga saldo awal neraca, saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan juga saldo persediaan. Oke, selanjutnya kita akan menginput transaksi yang ada di PT Kaiser Motor ini. Oke, jadi kita masuk ke transaksi pertama. Di sini transaksi pertamanya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka berarti dia masuk ke cash and bank. Oke, jadi pertama kita masuk ke kas keluar. Ini kita karena kode transaksi tadi kita batalin aja, terus kita masuk ke kas keluar. Oke, karena di sini terteranya adalah 24 juta, karena dia lebih dari 1 juta, jadinya dia pakai akun kas bank BCA. Terus di sini penerimanya Rumahku Jaya, karena di sini belum ada PT Rumahku Jaya, jadi kita bikin baru. Di sini adalah kita pakainya order saja. Kita di sini bikin jadi order, ganti jadi 0-001 aja. PT-nya adalah PT Rumahku Jaya. Rumahku Jaya. Oke, setelah itu ini company general udah. Jangan lupa di sini karena dia tertera nomor telepon, jadi kita masukin aja nomor teleponnya. Kalau ada nomor telepon masukin ke dalam data, kalau nggak ada nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Nah, nggak lupa di sini dia di sini ada alamatnya sama catatannya. Alamatnya adalah Jalan Kemang Raya. Nomor 23 Kebayoran Baru. Terus kotanya di sini dia kota Jakarta Selatan. Terus negaranya jangan lupa diisi negara Indonesia. Setelah itu kita rekam. Nah, ini kalau ada peringatan kayak gini diklik yes saja. Oke. Rumahku Jaya. Halo Rumahku Jaya PT. Nah, ini rekam. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, kita jangan lupa ganti tanggalnya. Di sini tanggal 1 Januari. Transaksi tanggal 1 Januari, klik OK. Di sini tulis kegunaannya adalah untuk sewa gedung kantor. Oke. Terus di sini masukin kodenya. Dia adalah sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Nah, ini sewa dibayar di muka. Kita klik OK. Nilainya sebesar 24 juta. Jangan lupa di sini kita klik 24 juta. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik rekam aja. Nah, transaksi pertama udah selesai.
Terus ini kita batalin, jangan lupa setiap habis transaksi kita batalin. Terus kita lanjut ke transaksi kedua. Oke, jadi di sini kita masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua di sini adalah pembelian aktiva tetap. Berarti kita masuk ke modul pembelian, terus kita masuk ke invoice pembelian. Setelah itu kita masukkan di sini nama pemasoknya adalah Unit Jaya PT karena belum ada. Jadi kita bikin baru. Nah, di sini kita namanya ID-nya kita ganti aja jadi V strip 003. Lalu di sini masukin namanya adalah Purnitur Jaya. Purnitur Jaya. Terus karena dia di sini ada terminnya, jadi di sini kita tambahin 10 hari diskon. Terus 10 hari diskon. Jatuh temponya adalah ini dihapus dulu, ganti 10. Terus jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya 2, denda keterlambatannya kita ganti 1. Kalau udah kayak gini kita rekam aja. Kalau ada peringatan kita pencet yes aja. Terus kita pencet di sini yang unit Jaya terus klik OK. Jangan lupa diganti tanggal fakturnya, di sini dia tanggal 2 Januari. Kita ganti di sini tanggal 2 Januari. Oke, 2 Januari. Di sini kita kliknya adalah printer. HP inkjet. Terus di sini dia kodenya adalah peralatan. Nah, ini peralatan, klik OK. Terus di sini terus habis itu kita klik di sini terimanya 1. Harganya 500.000. Jangan lupa di sini pajaknya kita pakai pajak VAT. Lalu tanggal pengirimannya samain sama tanggal faktur, tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari. Kalau udah kayak gini kita langsung rekam aja karena kan di sini udah nggak ada lagi tambah-tambahannya, jadi kita rekam aja. Oke, kalau udah itu kita batal. Terus kita masuk ke data-data, ke data harta tetap. Kita tambah data. Lalu di sini kita masukin kelompoknya kelompok peralatan 4 tahun. Kita masukin di sini oke, jadi kita masuk ke data harta tetap. Kita masuk data harta tetap terus tambah data. Di sini kita tulis printer. Di sini kita tulis printer HP inkjet. Terus ini masukin peralatan kantor 4 tahun. Terus tanggalnya sama kayak tanggal faktur tadi, tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari. Harga belinya adalah 500.000. Oke, kalau udah kayak gini direkam aja, terus transaksi kedua selesai. Kita lanjut ke transaksi ke-3. Jadi karena transaksi 2-nya udah selesai, kita masuk ke transaksi 3. Transaksi 3 adalah pembayaran piutang. Pembayaran piutang berarti kita masuk ke penjualan, lalu kita ke tambah data.
Karena dia transaksinya di sini adalah lebih dari 1 juta, jadi kita pakai Bank BCA. Terus pilih ini Raja Motor, klik OK. Jangan lupa tanggalnya diganti, tanggal transaksinya adalah tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari. Klik OK. Lalu di sini kita tulis adalah atas pelunasan faktur INV 01 dan INV 02. Lalu di sini kita klik INV 01-nya. Lalu kita klik keduanya INV 02. Lalu di sini jangan lupa sebentar kita klik di situ saja karena dia langsung. Setelah itu kalau udah seperti ini kita langsung rekam aja. Oke, transaksi yang ketiga udah selesai. Lalu kita batal. Ingat ya, setiap habis transaksi itu kita harus batal. Lanjut kita ke transaksi yang keempat. Oke, kita lanjut ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat ini adalah pembayaran hutang. Jadi kita ke pembelian, pembayaran hutang utara, kita klik tanda data, nambah data. Karena dia di sini adalah 7 juta, lebih dari 1 juta, jadi kita memakai akunnya akun Bank BCA ya. Terus ini kepada Astra Motor Honda, oke, klik oke. Lalu di sini tanggalnya jangan lupa kita ganti tanggal 4 Januari. Ini transaksinya tanggal 4 Januari. Klik 4 Januari. Oke. Lalu nomor invoice-nya nomor invoice 1. Kita klik OK. Terus jangan lupa di sininya diklik sebesar 7 juta atas, kita tulis memonya atas pembayaran faktur INV strip 0. Oke, setelah udah kayak gini kita langsung klik rekam. Nah, jangan lupa setiap habis transaksi kita batalin karena kita nggak bisa next ke transaksi selanjutnya kalau belum dibatalin. Terus transaksi yang keempat, selesai, kita lanjut ke transaksi yang kelima. Oke, berarti transaksi kita masuk transaksi kelima. Di sini adalah penerimaan pendapatan bunga bank. Berarti kita ke modul cash and bank, kita kas masuk tambah data. Lalu di sini karena kita penerimaan bunga bank, jadi pakai akunnya Bank BCA. Lalu kita tambah karena di sini adalah ke transaksinya ke Bank BCA dan tidak ada, kita bikin baru. Kita pakainya di sini order saja. Terus di sini kita tulis order strip 002. Di sini kita tulis Bank BCA. Lalu jangan lupa di sini adalah company. Setelah itu kita langsung rekam aja. Kalau ada peringatan kita klik yes aja guys. Setelah itu kita klik yang order Bank BCA, klik OK. Lalu jangan lupa diganti tanggalnya. Di sini tanggalnya adalah tanggal 4 Januari. Nah, kita ganti di sini tanggal 4 Januari. Lalu di sini kita ganti memonya adalah penerimaan pendapatan bunga bank. Oke, penerimaan pendapatan bunga bank. Lalu di sini kita ganti kodenya. Kita di sini masukin ke kode pendapatan bunga bank. Pendapatan bunga bank. Karena di sini nggak ada pendapatan bunga bank, adanya pendapatan lain, jadi di sini kita ganti akun aja.
Nah, oke aja ini kalau kayak gini. Nah, dari sini kita ganti jadi pendapatan luar usaha. Ini kita klik yes aja. Lalu di sini kita ganti menjadi pendapatan barang. Lalu dari sini kita ketik. Nah, kalau sudah ada ini, kita klik OK. Lalu baru kita tulis di sini sebesar 200.000. Kita tap, jangan lupa masukin di sini ya 200.000. Setelah itu kita klik rekam. Oke, ingat ya, setelah proses kita langsung klik button. Nah, lanjut. Selanjutnya kita ke invoice penjualan. Karena di transaksi nomor 6 ini adalah penjualan barang secara kredit, kita isi data pelanggannya, data motor, kemudian edit. Karena di sini ada terminnya, kita isi terminnya dengan hari diskon 10, hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2, denda keterlambatannya 1, kemudian klik rekam. Oke. Kita isi tanggal fakturnya tanggal 5 Januari 2022. Terangnya penjualan nomor barangnya S01 dikirimnya 5 dengan harga 500.000, pajaknya VAT, kemudian nomor barang yang kedua yaitu S003 dikirimnya 5 dengan harga 50.000, IT-nya jangan lupa di add. Oke. Tanggal pengiriman disamakan dengan tanggal faktur, yaitu tanggal 5 bulan Januari 2022. Kita isi biaya lain-lain sebesar 100.000. Kemudian uang mukanya kita checklist, klik OK, dan saldo terhutangnya sebesar 975. Selanjutnya, transaksi nomor 7 yaitu biaya bensin, parkir, dan tol. Kemudian di transaksi nomor 8 yaitu Berarti di antara tadi yang udah pesan sudah ada. kas keluar, tambah akun kasnya yaitu kas kecil, penerimanya adalah Ahdan. Dikarenakan di sini belum ada Ahdan, berarti kita tambah baru, tipenya employee dengan ID-nya E0001 dengan nama Ahdan. Kemudian klik rekam. Dengan nomornya, dengan tanggalnya
01/08/2022. Biaya bensin, parkir, dan dengan kodenya kita pilih biaya bensin, parkir, dan tol dengan nilai 200. Kemudian kita klik rekam. Sorry, tanggalnya yaitu 7 Januari 01/07/2022. Kemudian klik rekam. Kemudian ke transaksi nomor 8 yaitu pendapatan jasa servis, kita ke faktur penjualan, invoice penjualan, klik tambah data. Nama pelanggannya masih jasa Raja Motor, klik OK. Kemudian karena dia tunai, kita klik tunai. Tanggal fakturnya yaitu 01/08/2022. Deskripsi pesanannya jasa servis. Kodenya kita pilih pendapatan jasa servis. Dikirimnya 1 dengan harga 50.000. Pajaknya VAT, klik OK. Kemudian biaya pengirimannya kita samakan dengan tanggal faktur yaitu 01/08/2022. Kemudian kita klik OK. Klik rekam. Kemudian kita lanjut ke transaksi nomor 9. Kemudian di transaksi ke-9 ini kita ke kas masuk, klik tambah data. Kemudian Bank BCA dari Ibu Endah. Karena Ibu Endah belum ada, jadi kita klik baru. Tipenya yaitu all others, jenisnya personal. 003. Namanya kita isi Endah. Kemudian rekam. Kemudian tanggalnya yaitu 01/09/2022. Memonya setoran modal pemilik. Kodenya yaitu modal disetor. Nilainya 11.000.
sebesar 100 juta. Kemudian kita klik di sebesar. Kemudian kita klik rekam. Kemudian di transaksi nomor 10 yaitu pembelian inventory, kita klik tambah data. Kemudian nama pemasoknya yaitu Astra Honda, kita edit terlebih dahulu. Terminnya, hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskon awalnya 2, denda keterlambatannya 1. Kemudian klik rekam. Oke. Kemudian jasanya kita unchecklist. Tanggal fakturnya yaitu 01/10/2022. Nama barangnya S01. Diterimanya 5. Pajaknya VIT. Kita pilih VIT. Kemudian tab yang kedua yaitu nomor barang S003. Diterimanya 5 dengan harga 30. Kemudian VIT-nya tanggal pengirimannya kita ubah samakan dengan tanggal faktur yaitu 01/10/2022. Biaya lain-lainnya sebesar 50. Memonya kita isi, keterangannya kita isi dengan pembelian inventory. Jika sudah, kita klik rekam. Ya. Selanjutnya kita pada transaksi nomor 11. Ada pembayar hutang menggunakan giro mundur. Pada Bank BCA, untuk penerimanya ada PT Yamaha. Gironya kita checklist. Untuk pembayarnya ada di tanggal 16 Januari. Untuk nomor invoice-nya 1302. Kita klik sebesar. Diganti jadi pembayaran hutang. Oke, selanjutnya kita klik rekam. Sini ada nomor gironya. Untuk nomor gironya ada BG1. Untuk jatuh temponya pada tanggal 1 Januari 2022.
Selanjutnya kita klik OK. Kita klik ya. Transaksi membayar hutang usaha di pengesahan Mandiro di posisi keputusan OK. Kita sudah klik rekam, lalu klik batal. Selanjutnya ada transaksi nomor 12. Transaksi berikutnya ada faktur penjualan. Berarti kita masuk di penjualan, invoice penjualan. Untuk nama pelanggannya ada Customer Raja Motor. Kita klik OK. Kemudian pada tanggal 17 Januari. Kebetulan di sini kita mendapatkan penjualan barang dengan jasa. Jadi salah satu dulu. Kepada penjualan jasa, kita tes dulu. Itu ada servis motor. Untuk kodenya ada di pendapatan. Pendapatan isi servis. Sudah kirimnya 1. Untuk harganya 50.000. Jangan lupa kita kenakan pajak. Ada VAT. Tanggal pengiriman kita ganti menjadi tanggal 17 Untuk salesnya ada yang bernama Ahdan. Setelah itu kita klik rekam. Sudah. Oke, baik. Setelah itu ada penjualan barangnya. Biasanya kita klik dulu dan hapus. Nama pelanggannya ada Raja Motor. Oke. Tanggalnya tanggal 17 Januari 2022. Untuk nama barangnya ada Transmigir 3. Untuk dikirimnya ada 2. Harganya ada 200.000. Jangan lupa kita kenakan pajak. Ya. Setelah itu kita klik rekam. Sudah. Ya, baik. Selanjutnya kita ada di transaksi nomor 13, yaitu penjamin advance karyawan, ada di KSN Bank. Lalu kita klik di kelas kas keluar. Untuk akunnya kita ubah menjadi Kasihil karena dia pinjaman dari karyawan. Untuk penerima ada Bapak Ahdan. Ini dia Ahdan.
Kita klik batal. Ini pada tanggal 18 Januari. 18 Januari. Ini ada advance perjalanan dinas. Kita masukkan kodenya, yaitu ada di advance. Ternyata tidak ada. Kita lihat dulu. Dia masuknya ada di piutang berarti. Kita taruh di piutang lain saja. Lalu kita edit menjadi pengeluaran uang karyawan, atau kita sebut dengan advance. Ya. Kita klik rekam. Ya sudah, kita klik OK. Untuk nilainya ada 1 juta. Lalu kita klik di sebesar. Sudah. Habis itu kita tinggal bisa klik rekam. Lalu kita klik rekam untuk mengambil transaksi selanjutnya. Transaksi nomor 14 yaitu ada di pencairan giro keluar. Oke, ini ada di KSN Bank, ada giro masuk dengan giro keluar. Setelah itu kita bisa klik giro keluar. Ini ada. Setelah itu kita bisa chat giro cair. Kita klik OK. Kalau kita belum ada, berarti kita bisa klik batal dulu. Kita klik tutup. Kita buka lagi giro keluarnya. Kita bisa klik untuk nomor ceknya dengan atas nama BG 123456. Kita klik giro cair. Kita klik OK. Oke, sudah keluar nomor invoice-nya. Setelah itu kita bisa tinggal klik rekam. Untuk melanjutkan transaksi berikutnya, kita bisa klik batal. Kita klik tutup. Selanjutnya kita masuk di transaksi nomor 15. Ada pertanggungjawaban advance karyawan. Untuk pertanggungjawaban ini kita bisa masukkan ke dalam buku besar. Ada dengan transaksi jurnal umum, kita tambah data. Untuk tanggalnya pada tanggal 25 Januari 2024. Pertanggungjawaban advance dengan biaya perjalanan dinas sebesar 900.000. Kita tulis dulu ganti dengan pertanggungjawaban dinas dan untuk kodenya kita masukkan. Di sini ada beban perjalanan. Beban perjalanan
dinas. Sepertinya tidak ada beban perjalanan dinas. Kita bisa edit dari salah satu beban ini. Oke, kita bisa ganti karena di sini sampai nomor 40 kita bisa ganti saja. Ada beban telepon yang sudah dibuka di sini. Kita edit saja. Menjadi beban perjalanan dinas. Di sini kita ganti dengan kodenya nomor 50 karena terakhir nomor di angka 40. Kita klik rekam. Kita klik OK. Kemudian dinasnya kemarin di debit ada 900.000. Oke. Selanjutnya untuk sisa kasnya kita masukkan ke dalam kas kecil. Ini kas kecil. Kita klik OK. Kita masukkan debit sebesar 100.000. Oke. Untuk selanjutnya dari jurnal sebelumnya, yaitu di uang muka karyawan atau expense. Ini kita klik OK. Teman-teman ada di kredit. Ya, sudah benar. Kita menjawab perjalanan dinas Bapak Ardan. Sudah benar. Beban perjalanan dinasnya ada di debit, kas kecil ada di debit, dan uang muka karyawan atau expense ada di kredit. Selanjutnya kita bisa klik rekam. Oke. Untuk melanjutkan transaksi berikutnya bisa klik button. Dan sekarang kita lanjut ke transaksi ke-16, yaitu penghapusan piutang atas nama PT Raja Motor senilai 975.000. Kita ke modul penjualan, lalu ke piutang usaha, kita ke daftar datanya. Di sini kita lihat ada Raja Motor, dan ini kita klik 2 kali. Dan di sini ada 2, kita pilih yang 975.000. Klik kanan, lalu klik write off. Nah, di sini sudah tertera jurnal penghapusan piutang usaha. Kita ganti tanggalnya di tanggal 25 Januari 2022. Lalu ini sudah piutang dagang, ya. Kita ganti ininya piutang dagang pada cadangan kerugian piutang. Setelah itu kita pencet rekam kalau ini sudah sesuai dengan transaksinya. Pencet rekam. Sudah direkam, lalu kita tutup. Setelah jurnal penghapusan piutang sudah selesai, sekarang kita lanjut ke transaksi ke-17, yaitu penyesuaian barang rusak. Berarti kita ke modul persediaan. Lalu ke pemakaian atau penyesuaian barang, kita klik tambah data. Habis itu kita rubah tanggalnya jadi tanggal 29 Januari. Kita pilih 29 Januari 2022, klik OK. Lalu ke kode barang, yaitu di sini tertulis di tanggal 29 Januari 2022 ditemukan satu kanvas rem depan Tiger 2012 dengan nomor barang S004 dalam keadaan rusak. Berarti kita ke kanvas rem depan Tiger 2012 yang ini. Klik OK. Lalu jumlahnya di sini karena 1, jangan lupa kita pakai minus karena rusak 1.
Lalu kita pencet akunnya. Karena di sini nggak ada kerusakan dan kegagalan material, berarti kita cari akun yang namanya penyesuaian persediaan. Dan ternyata salah, sorry, salah di akun ini. Kita ganti kita cari yang namanya tadi penyesuaian. Penyesuaian persediaan. Kita ini klik edit menjadi, kita ganti kerusakan dan kegagalan material. Ya, kita pencet rekam saja. Kita klik rekam. Lalu klik OK. Semua sudah kita ganti begini. Dan seperti ini kita rekam saja. Kita tap dulu. Kemudian klik rekam. Ya, kalau sudah direkam muncul seperti ini, kita klik batal. Setelah transaksi ke-17, sekarang selanjutnya kita ke transaksi nomor 18, yaitu alokasi sewa per bulan. Kita masuk ke modul buku besar, lalu ke transaksi jurnal umum, kita tambah data. Setelah itu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 31 Januari 2020. Setelah itu kita tambahin keterangannya, itu jurnal umum alokasi sewa bulan Januari 2020. Setelah itu kita ke kode akunnya. Di sini tertulis pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta untuk bulan Januari 2022 yang telah dibayar pada 1 Januari 2022 untuk 12 bulan pada rumahku Jaya PT. Kita ke beban sewa kantor. Ya, kita tap. Kita isi debitnya sebesar 2 juta. Kita tap. Terus di sini sudah beban sewa kantor, lalu pada sewa dibayar di muka. Ya. Lalu kita tap, kita taruh di kredit dulu. Setelah itu kita klik rekam. Masih di modul buku besar di jurnal umum, kita ke transaksi ke-19, sekarang penyesuaian jurnal PPA. Di tanggal 31 Januari 2022, melakukan jurnal penyesuaian antara akun pajak dibayar di muka lebih kecil nilainya dibandingkan dengan akun hutang pajak penjualan lebih besar nilainya, sehingga akan terjadi pembayaran selisih hutang pajak. Pertama, kita ganti dulu tanggalnya menjadi 31 Januari. Klik OK. Lalu keterangannya kita tambahin jurnal umum PPN
PPN fase kodenya berarti yang pertama, karena kita mau bayar PPN, kayak di sini kita perlu cek PPN-nya yang PPN keluaran. Kalau kita membayar PPN keluaran ini, kita harus taruh di debit. Dan kita tadi sebesar 175.000. Taruh di debit. Kemudian kita akan dikurangi dulu dengan PPN masukan. Kita cari PPN masukan, kita cari. PPN masukan sebesar 140.000. Lalu sisanya baru keluar akun kasnya. Dan akun kasnya di sini adalah kas kecil karena kurang dari 1 juta ya. Saya taruh sisinya sebesar 35.000. Dan ini adalah jurnal untuk PPN. Jadi kalau misalnya ntar di akhir bulan, PPN ini harus dilaporkan kepada kantor pajak. Dan seperti ini. Ntar 35.000-nya. Dan ini akan ada namanya bukti bayarnya dari kantor pajak. Dan ini juga bisa dibayarkan melalui bank atau internet banking dari pajaknya langsung. Kalau sudah begini, kita lanjut saja, klik rekam. Setelah transaksi 19 berakhir, kita lanjut ke transaksi 20, yaitu transaksi terakhir. Kita klik batal dulu. Lalu kita klik ke di sini transaksi ke-20 ialah tutup buku bulan. Lakukan tutup buku bulan Januari 2022 agar terbentuk jurnal penyusutan secara otomatis dan terbentuk laporan Januari 2022. Tutup buku akhir bulan. Klik OK. Chat ya. Chat proses. Lanjutkan. Oke. Di sini kita taruh namanya itu laba rugi selisih kurs. Yang akun kerugian selisih kursnya juga kita taruh itu. Lalu kita lanjutkan. Kita proses. Dan oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Setelah sudah tutup buku akhir bulan tadi, kita ke alat bantu, lalu ke hitung ulang saldo akhir. Setelah itu kita pakai alat bantu.
Lalu ke hitung ulang saldo ANITA. Klik oke, ya, dan sudah selesai. Selesailah semua transaksi dari PT Kaiser Motor. Sekarang kita periksa di laporan. Kita periksa pertama dari laba rugi standar. Periksa seperti ini laporan laba ruginya. Dan mohon maaf tadi ada kendala, saya pindah tempat. Dan kita ke cek neraca standar. Oke. Kita sudah balance. Di sini total harga tetap tidur wujudnya sekitar 277.775.416,67. Kita lihat bawahnya juga sama. Kebetulan balance, total kewajiban dan modal juga sama. Lalu kita periksa ke buku besar, yaitu daftar jurnal semua transaksi. Klik OK. Nah, sudah sesuai. Oke, mungkin segitu aja dari Zahir Accounting kelompok kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Zahir Accounting ini lulus pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.